Kepiting adalah organisme yang hidup dan berkembang biak di kawasan pesisir pantai sebagai lingkungan alaminya. Salah satu jenis kepiting yang banyak dibudidayakan saat ini adalah kepiting soca atau kepiting lunak dengan nama latin Scylla serrata. Kepiting ini merupakan komoditi perikanan yang cukup diminati pasar karena rasanya yang lezat terpadu dengan cangkangnya yang lunak. Selain harga jual yang cukup tinggi, masa pemeliharaan kepiting ini juga relatif singkat, yakni hanya 15-25 hari pemeliharaan saja sudah bisa dipanen dengan pakan yang mudah didapat berupa ikan ruca. Budidaya kepiting soca yang berkembang di Kabupaten Langkat saat ini adalah sistem mutilasi, yakni sistem di mana capit dan kaki jalan kepiting dipotong dan yang disisakan hanyalah salah satu kaki renang saja. Hal ini dilakukan agar dapat merangsang hormon ekstesis untuk memicu pergantian kulit dengan cepat. Saat ini kita berada di lokasi kelompok Pokdakan Mentaria Soca Abadi yang berlokasi di Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sungai Lepan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Yang dimana ketua kelompok dari Pokdakan Mentaria Soca Abadi ini adalah Bapak Adrinal, dan saya sendiri selaku penyuluh perikanan bantu Kabupaten Langkat yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan Sungai Lepan. Adapun kelompok ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Pada dasarnya kami berbudidaya kepiting soca yang kami mulai pada awal-awal tahun 2000-an, yang saat itu kami mungkin membudidayakannya secara tradisional dan penyuluh tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan kepada kami hinggalah terbentuk kelompok, dan setelah di penyuluhan aktif maka usaha kami semakin berkembang sampai saat ini alhamdulillah dan terus berkembang. Ya, yang mana menurut kami prospek kepiting soca ini kalau boleh dibilang sangat-sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi di lingkungan masyarakat kami ini. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui dan persiapkan untuk memulai usaha budidaya kepiting soca. Pertama, lokasi budidaya. Lokasi yang baik untuk budidaya kepiting soca adalah memiliki ketersediaan air yang tidak tercemar dengan salinitas antara 12-30 ppt. Suhu air berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Oksigen terlarut minimal 3 ppm. pH air 6,5 sampai 8,5. Lokasi yang paling mendekati beberapa syarat di atas adalah kawasan pesisir pantai atau kawasan tambak yang dekat dengan tanaman mangrove. Biasanya tanah tambak yang dipakai adalah tanah yang berlumpur pasir dengan kedalaman sekitar 80 cm atau lebih. Di samping itu, kalau ada diupayakan lokasi dekat dengan sumber bibit dan pemasaran, sehingga dapat mengurangi angka kematian dan kemungkinan negatif lainnya. Persiapan bibit kepiting soca. Bibit kepiting soca terbaik memiliki bobot sekitar 0,1 ons hingga 0,5 ons, sehat dan tidak cacat. Bibit-bibit inilah nantinya yang kita besarkan dan melakukan proses molting. Persiapan wadah budidaya kepiting soca bisa berupa kotak-kotak berukuran 15 x 15 x 20 cm yang diletakkan di bawah permukaan tambak. Buatlah pula jalan setapak di antara wadah budidaya tersebut agar memudahkan Anda dalam mengelola dan mengamati kepiting. Pemeliharaan kepiting soca atau bibit soca yang siap untuk dibudidayakan menjadi kepiting lunak, kemudian dipotong capit serta kaki jalannya. Sistem inilah dikenal dengan sistem mutilasi. Namun jangan lupa sisakan satu kaki renang untuk pergerakan kepiting tersebut dalam memakan umpan atau pakan. Proses ini penting dilakukan agar kepiting menjadi stres dan melepaskan cangkangnya
Saat cangkang dari kepiting tersebut lepas, maka kepiting akan segera membentuk cangkang baru. Proses unik ini disebut dengan molting. Adapun langkah-langkah pemotongan capit dan kaki jalan kepiting tersebut adalah: pertama, bibit kepiting soka dipilih yang lincah, berwarna cerah, mengkilat, dan semua kaki utuh. Kedua, bibit kepiting soka kemudian diambil satu persatu, kemudian ditusuk dengan ujung gunting di antara ruas siku pada capit, sehingga capit akan lepas dengan sendirinya. Ketiga, menggunting ruas kedua pada kaki jalan kepiting yang kemudian secara otomatis kaki jalan kepiting tersebut akan lepas dengan sendirinya secara alami. Hal tersebut dilakukan pada bahagian kiri dan kanan kaki jalan kepiting. Sebenarnya ada beberapa sistem yang digunakan untuk mempercepat molting, seperti manipulasi lingkungan, penambahan hormon, dan pemberian ekstrak tumbuhan. Namun sistem tersebut hanya cocok diterapkan pada skala laboratorium atau skala kecil. Sedangkan untuk produksi massal lebih cocok menggunakan sistem mutilasi. Menebar bibit kepiting. Proses penebaran bibit kepiting soka tidak boleh dilakukan sembarangan. Kita harus menempatkan tiap kepiting pada kotak atau wadah yang sudah dibuat satu persatu. Pakan yang diberikan kepada kepiting soka biasanya diberi pakan berupa ikan ruca, pelet, atau keong dengan dosis sekitar 5% dari berat badannya. Berikan pakan sekali dalam sehari atau saat sore menjelang senja. Kepiting merupakan hewan nokturnal yang aktif kehidupannya berlangsung di malam hari. Perawatan kepiting soka. Merawat kepiting soka kurang lebih sama dengan cara budidaya kepiting rajungan. Yang terpenting adalah kita harus menyediakan air bersih dan terbebas dari polusi, serta memiliki sirkulasi yang lancar. Jika sirkulasi air terhambat, maka kepiting soka akan mati dan membawa kerugian besar. Selain itu, pengendalian hama juga merupakan kunci sukses dalam budidaya kepiting soka. Segera tangani jika melihat gejala kepiting yang terserang hama atau penyakit. Jangan sampai hama tersebut mewabah dan merusak panen Anda. Pemanenan kepiting soka dapat dipanen setelah 15-25 hari masa pemeliharaan. Pantau setiap saat jikalau sudah ada kepiting yang ganti kulit atau molting, maka kepiting tersebut sudah bisa dipanen. Lakukan hal tersebut setiap hari sembari kontrol dan memberi pakan. Pengambilan kepiting yang sudah ganti kulit dapat dilakukan 1 jam sesudah ganti kulit atau molting dengan cara mengambil kepiting soka dari kandang, kemudian dimasukkan ke dalam wadah sejenis ember atau styrofoam yang berisi air tawar setinggi 10 cm. Kemudian kepiting disusun rapi dan siap untuk dijual. Pasca panen. Setelah panen selesai, lakukan perawatan kandang kepiting dengan membersihkannya dari lumut dan mengeringkannya. Hal ini juga berguna untuk menjaga kesterilan kandang untuk tahap berikutnya. Sebelum Anda memulai usaha kepiting soka, perlu juga Anda mengetahui beberapa permasalahan yang dialami oleh para pembudidaya. Di antaranya, ketersediaan bibit kepiting soka yang sangat terbatas, khususnya bibit yang dari alam. Di samping itu, saat proses molting dimulai, kita harus mengawasi selama 24 jam untuk mengetahui kapan cangkang baru tumbuh. Jangan sampai terlalu lama sehingga cangkang kembali mengeras. Itulah alasan mengapa kepiting soka harganya lebih mahal dibanding kepiting lainnya. Mari tingkatkan penghasilan para pelaku usaha perikanan melalui budidaya kepiting soka. Waktu budidaya singkat, hemat lahan, mudah dalam pemeliharaan, dan menguntungkan.